Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Kampung Gagah ya, teman-teman ya, di RT 7 RW 3 ya. Kali ini saya akan coba bertanya-tanya. Saya akan mendatangi mantan praktisi, katanya sih sudah mantan. Yang keilmuannya saya juga harus tanyakan nih, teman-teman nih ya. Yuk teman-teman, kita cari tahu yuk praktisi ini ya. Kayaknya di sini nih teman-teman nih infonya sih ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau silaturahmi di sini. Oh, Boleh? silakan. Oh, Silakan. ya. Duduk. Ya. Emang begini adanya. Gini, saya boleh kenalan dulu. Ya udah. Saya dari tim Jaga Traga. Saya mendapat info, saya dengar katanya sih ahli penarikan atau dulunya katanya sih ahli penarikan dan pengkoleksi benda-benda pusaka. Apakah itu benar, Bang? Bener sih bener, tapi sekarang kan udah enggak. Oh. Kalau koleksi sih masih ada di dalam, yang di putih, yang di ini tuh, yang pada angkut-angkut tuh masih ada. Cuma kalau buat narik-narik itu memang udah bukan sumpah, tapi memang udah dihentikan. Ibarat orang tinju tuh udah gantung sarung, sarung tinju. Itu kalau boleh saya tahu tuh tadi namanya siapa ya, Bang? Nama Ma'ruf. Oh, Ada Ma'ruf, sebagian manggilnya Baba, orang Oh, sini iya. semua manggilnya Baba. Ya udah, saya panggilnya Baba aja. Baba. Nih kalau saya tahu nih, Bang nih ya, apa aja gitu ya, benda pusaka aja apa yang pernah ditarik dulu. Terus Baba pernah sebelum berhenti nih jadi praktisi ya disebutnya, ada orang yang minta tolong apa aja. Kalau bisa dijawabnya ya satu-satu dulu biar teman-teman subscriber saya mengerti. Ya, dari bermacam raga orang yang datang minta tolong. Iya. Ada yang jenis minta tarik pusaka, Hmm. ada orang yang datang minta tarik harta, Hmm. istilah kata harta karun. Waduh. Ada orang yang minta yang berupa duit gaib lah, inilah teteh bengek. Hmm. Ya, ada yang datang yang kayak gitu. Jadi ya semua itu dulu, bukan sekarang udah di stop, ibaratnya udah total, tinggal sisa-sisa, semacam sisa-sisa penarikan karena udah banyaknya pusaka yang nggak kerawat ya, terbengkalai. Ya, makanya dihentikan dan udah nggak bakal nerusin lagi. Banyak anak-anak yang ya istilah kata mau ikut-ikutan ngelutin ilmu ini ya diajarin. Jadi udah, saya sebagai ininya udah diudahi, udah nggak main itu lagi. Kalau boleh tahu keilmuan Baba ini nih dulunya itu belajar di mana? Kalau boleh tahu ini keilmuan Baba ini itu apa, dari mana, gurunya di mana gitu, apa di seberang laut apa di mana gitu. Kalau boleh tahu keilmuan Bapak apa Baba? Kalau soal ilmu penemunya sampai pemakainya itu dari keturunan sendiri. Turunan dari Kumpi Raden Bagong. Turun ke Engkong Kimpul. Dari Engkong Kimpul baru saya nuntut dari Engkong Kimpul. Begitu sejarah dulunya. Ya banyak sih anak-anak yang pada nuntut juga hal-hal yang kayak gitu. Tapi banyak juga yang namanya bukan bagian. Jadi banyak juga yang gagal. Berarti nggak sembarangan orang ya? Iya benar, itu Intinya ya. nggak benar sembarangan orang hal yang kayak gitu. Satu keyakinan, kedua itu kita gigih, yang ketiga niat yang kuat.
Terus waktu lagi menjalani penarikan pusaka, pusaka apa aja tuh yang paling unik pernah didapetin sama Baba Ma'ruf ini? Yang pernah Baba alamin waktu narik harta karun. Itu atas perintahan orang dari Lampung namanya Kiki. Iya. Harta karun tersebut diangkat dari Pulau Kelor. Pulau Yang Kelor berupa itu di emas, ada Pulau Kelor di sini dekat Pulau Seribu situ. Iya. Ya. Lah itu ada berupa emas, ada berupa berlian. Saya udah saranin untuk tidak meneruskan karena biayanya terlalu mahal. Tapi dia penasaran karena udah terlalu lama dia jalanin, dia gelutin itu sampai ke Gunung Kawi, ke Surabaya sana, sampai ke Banten cari orang yang bisa narik. Ternyata gagal. Kalau saya bukan gagal tapi berhasil. Berhasilnya pun itu nggak jadi harta dunia. Sapen itu sebagai apa? Penyambung. Terus Kiki sebagai biaya, Kiai Jamsari sama saya yang ngangkat. Oh, berarti ada timnya segala ya. Itu nggak sedikit. Dapat satu peti yang berupa emas bermacam-macam lah. Ada yang kotak, ada yang apa itu bekas inian Kerajaan. ya. Ada juga yang kalung-kalung stagen, tapi semua terbuat dari emas. Emas pun nggak bisa dibuat harta dunia. Bahkan sebelum diangkat, saya udah kasih tahu, buang duit sia-sia, buang modal sia-sia, sebab yang namanya harta gaib nggak bakal bisa dijadiin harta dunia. Syaratnya terlalu berat. Ternyata dia penasaran, karena biaya udah terlalu berat. Saya sebagai ngejalanin ini Baba sama Kiai Jamsari akhirnya dipuasain selama 7 hari 7 malam. Harta itu yang di dalam peti. Ternyata ke-7 malam di Matinggeni itu datang bangsa jin. Dia minta syaratnya bayi umur 3 hari anak pertama dipotong darahnya buat ngeguyur baru bisa jadi harta dunia. Nah ini yang saya anggap paling unik dan pengalaman selama ngangkat yang berupa batu, apakah itu keris, nggak seperti itu. Sampai akhirnya harta dipecah-pecah itu nggak bakal jadi harta dunia. Itu yang merasa selama penarikan yang berupa harta atau pusaka itu sebagai pengalaman. Jadi selama ini banyak masih orang yang minta ditarikin harta, tarikin pusaka, tapi saya tolak. Masalahnya cuma hanya merugikan diri sendiri. Harta yang ada dia jual untuk beliin sebagai syarat, sedangkan yang dia dapetin gak jadi manfaat. Makanya saya berhenti untuk menolak hal-hal yang kayak gitu. Bukan ditolak begitu aja, saya buktiin yang kecil dulu. Dia minta 1 peti, saya ambilin 2 butir. Kalau yang 2 butir dia bisa manfaatin, saya tarik yang 1 peti. Mulai sekarang kayak gitu. Jadi seandainya 1 peti berupa apa? Emas batangan, ya saya tarik. Kalau yang 2 batang ini bisa dia jual, dia jadiin duit, dan dia bisa mulangin harta dia yang udah dibuat beli sebagai syarat. Oh itu tadi yang termasuknya syaratnya itu dari darah bayi umur 3 hari anak pertama. Bujangan antara perawan dan perjaka kawin punya anak pertama umur 3 hari. Itu yang paling bayinya unik, ya? dicuri, lalu dipotong darahnya untuk nyiram harta yang ada di dalam peti. Nah itu kan baru wacana atau baru mau penarikan? Permintaannya. Oh, permintaannya. Udah dapet. Oh, udah wujud. Udah wujud harta itu. Oh, tapi bentuknya itu belum sempurna. Jadi cara sempurna. sempurnainnya itu sebagai syarat bayi pertama. Oh.
kawin bujang dan perawat. Oh, nih teman-teman dengerin tuh ya. Ternyata pengalaman pakar pusaka ini ya seperti itu ya. Nih maaf lagi nih, bisa nggak nih saya lihat-lihat koleksi yang pernah dulu, benda-benda yang pernah apa namanya Baba tarik gitu ya, waktu pada saat lagi masih aktif jadi penarik pusaka. Ada. Bisa ngelihat gitu biar teman-teman paham gitu teman-teman. Ada di dalam peti. Iya. Itu juga yang ngegantung itu pusaka tuh yang digantung-gantung. Oh itu. Ya, nah itu pusaka itu. Ya, kayak ini pusaka semua ini. Yang di dalam, yang di peti. Oh, ini. Teman-teman, pusakanya berbendera. Bendera merah putih, ini ada yang kuning. Kayak bendera apa tuh kuning tuh teman-teman? Gambarnya gambar kayaknya ini teman-teman kayak tongkat ya. Tapi saya belum bisa buka nih karena yang punyanya saya belum minta izin. Kita tunggu minta izin ya. Kita sambil ngerokok. Mana nih? Ini juga ada. Oh, banyak. Teman-teman, coba perhatiin. Ini dulunya ini pernah jadi barang gaib, teman-teman. Ini yang udah dikoleksi sama pakar pusaka. Yang dulunya juga dia ahli penarikan pusaka. Makanya pusakanya banyak ini teman-teman. Kalau yang ini emang udah terbuka ya teman-teman, jadi saya nggak perlu izin, cuman megang aja dulu. Kalau yang masih ditutup ini saya belum minta izin. Sambil nunggu apa Baba ngambil pusaka, rokok dulu ya. Ini saya minta izin nih ya, mau ngeliat-liat ya. Ya, buka silakan. Cabut aja, cabut. Buka yang ada sarungnya. Nih, teman-teman, lihat pamornya. Ini saya belum tahu ini nama keris ini, nggak ada looknya ya teman-teman. Makanya saya mau tanya, ini namanya keris apa? Kalau saya kan nggak tahu, bukan pakarnya. Makanya saya mendatangi pakar pusaka yang dulunya spiritual tapi udah pensiun. Penarikannya juga bukannya yang kecil-kecil teman-teman. Masih banyak, kalau diangkutin ntar ngeberesinnya Iya, susah. toh. udah cukup aja. Aduh, Cukup, Mbak. Ya. Coba Sebanyak- saya minta dijelasin nih. Soal apa ya? Ini sebanyak ini mungkin udah sampai di daerah-daerah mana aja ini penarikan pusaka seperti banyak seperti ini. Ini Kalau narik nyampenya kemana sih? Nggak jauh. Sebab kebanyakan narik nggak nyamperin ke tempat. Iya, ada yang nyamper ke tempat tapi nggak seberapa gitu. Kecuali waktu narik harta karun.
Kalau benda-benda seperti ini, penarikan seperti ini nih nggak di lokasi gitu ya? Ini kalau yang gini di lokasi. Yang gede-gede Sebab gini. dia ini tergolongnya bukan digolongkan pusaka. Oh, gini bukan pusaka, jadi Iya, benda purba gitu ya? Iya, peninggalan-peninggalan kuno atau peninggalan-peninggalan kerajaan yang udah sebagai istilah kata zaman sekarang mah udah boleh ngisi, udah ada penghuni sebagai penjaga buat raja. Nih yang saya mau tanyain lagi ini apaan sih nih? Yang ini nih? Ini mahkota Blambangan Majapahit. Berat nih teman-teman, sampai kira-kira ya ada 3 kiloan nih. Ini dulunya mungkin dipakai sama raja ya? Iya. Ini kalau boleh tahu nih raja apa ini sampai berat 3 kiloan ini? Ini dari kerajaan Majapahit. Wangi teman-teman. Ya udah dari tahun, dari hari ke hari, ke minggu, ke bulan. Paling keluarnya dia setahun 2 kali dibersihin. Satu suro maulidan paling, kalau mau maulidan, tapi yang penting satu suro keluar. Cuci bersih, bersihin, diritualin. Kalau disebut Bapak ini sebagai pakar, bukan pakar pusaka. Cuman kalau penarikan iya, pakar penarikan. Jadi ini pusaka yang sekian banyak belum tentu Bapak tahu semua namanya. Sebab bukan pakar pusaka. Oh, jadi Iya, pakar penarikan. dulunya ahli penarikan Iya. lah gitu ya. Oh lah, sekarang udah mentok. Jadi teman-teman harus dipahami ya. Ini intinya udah pensiunan lah, pensiunan Oh. penarikan pusaka. Nih. Ini Mas Murni. Oh, ini Mas Murni. Iya. Selama dari tahun 99 ini ya dia begini aja. Ini kalau ini nggak salah ini nama kerisnya Nogososro. Nogososro itu ada yang berduri, ada yang polos. Kalau Nogososro Pulang Geni itu polos seperti ini. Oh, ini Iya, oh, bukan. Itu ya? bukan Nogososro itu. Itu Pulang Geni namanya. Pulang Geni kalau dulu sih pegangannya bangsa Pangeran Diponegoro, pegangannya macam itu. Oh, ini nggak ada look. nggak ada look namanya. Ya, Pulang Geni. Pulang Geni. Pulang Geni itu banyak orang yang meyakini bahwa keris itu mampu menahan apabila ada kebakaran apa gitu. Oh. Tapi saya kurang begitu ngerti, Bapak kurang begitu ngerti sama hal-hal soal keperuntukannya. Iya. Kalau soal penarikan ya, tapi nggak semua keris yang ditarik itu tahu namanya dari Tadi ini hampir sama ya? ya, Pulang Geni ya? termasuk Pulang Geni. Ini Pulang Geni ya? Cuma Pulang Geni itu setiap pamor ada namanya. Pulang Geni. Ada Brata Suta, Oh. ada Melati Ronce. Itu tergantung dari sisik-sisik yang ada, pun beda sisiknya. Oh, beda ya. Nih teman-teman nih. Ini namanya sama Pulang Geni, tapi pamornya yang beda. Iya, jadi ada yang Brata Suta, umpam Pulang Geni Brata Suta. Kalau saya ngelihat pamornya nih orang awam nih, ya pamornya yang ini ya, yang dipegang tangan kanan saya nih kayaknya bagus nih yang ini nih. Nih, ya, Ini juga tergolong Pulang Geni, cuman Iya. Banyu Semilir namanya. iya. Combong. Banyu Semilir. Iya, dia combong, dia pecah dari sini sampai sini. Buat pengadem. Oh, jadi setiap pusaka itu ada karismanya Iya. atau ada bawaannya, peruntukannya gitu ya, Iya. Bang? Itu ya, Babak. Ya, ada. Ini kalau ini masih bentuk dulu ngambil
maranin saya nih. Oh, datang ke lokasi. Datang ke lokasi. Nama kampungnya itu Tiga Raksa. Tiga Raksa bukan dapat ini aja, banyak, ada taring, ada keris-keris kecil. Itu Tiga Raksa yang mau dibuat perumahan. Terus ada satu gundukan tanah yang nggak bisa dibuldoser, sampai 3 buldoser patah. Tanah itu nggak bisa digusur. Penasaran, Bapak penasaran, ke sono datang. Namanya Murdor, Pak Rahmat, Arifin, semua pada datang ikut. Boleh saya pegang? Silakan. Boleh. Ini teman-teman, ini yang katanya itu ada gundukan tanah yang nggak bisa diratain atau dibuldoser, dan ternyata ada benda gaibnya. Bahkan pohon, ada satu pohon nangka di sini. Tuh, teman-teman. Pohon nangka udah rubuh, berdiri lagi besoknya. Ini teman-teman. Sampai Ini sekarang ada perumahan Tiga Raksa ada. Ini benda Masih. gaibnya ya teman-teman ya, yang katanya gundukan tanah itu nggak bisa bulldozer, sampai bulldosernya itu merusak. Ternyata ini pusakanya berat, kira-kira ya ada 2-3 kiloan lah ya. Berat ini teman-teman. Ini semua pusaka ini ada hodamnya ini. Ya, kalau pusaka bola naik ini pasti ada hodamnya. Lain nama rawa bening. Sekarang banyak tipuan-tiruannya ya, bukan tipuan tapi tiruannya. Iya. Bahkan lebih bagus. KW dah ya, KW Iya, ya. KW-nya itu lebih bagus kalau ini Kalau ini ori ya, kawan, teman-teman perhatiin. Dia punya pamornya. Lihat. Itu yang disebut dibetok itu mungkin ini sih ada sisiknya kali ya. Iya, bukan. Hah? Si betok itu di situ disebut Tiga Raksa ya. Oh, 3 Yang raksa. raksa itu ada yang sifat perjalanannya kiai, jawara gitu. Iya. Jadi 3 yang raksa itu mungkin berkata di situ, jadi ya kagak bisa dibuldoser. Ini teman-teman. Ini kayaknya ini si hodamnya ini bisa menarik pusaka yang ada. Jadi dia itu sebagai Biang. apa ya? Biangnya ini. Mudah-mudahan aja ini nanti saya akan gunakan ya untuk video-video selanjutnya ya. Ini saya akan coba menarik pusaka pakai keris Oh, dibetok. kuat itu. Karena dia emang kekuatan dia ini, hodamnya ini mampu Tiga. menarik. Ya, jadi ada 3 kekuatan di situ. Soalnya pakar ahli pusaka, penarikan pusaka aja dibilang ini kuat. Bisa itu. Mungkin video selanjutnya saya akan coba menarik pusaka pakai ini. Bisa sebagai membantu. Ada lagi nggak yang unik-unik nih pusaka-pusaka ini? Kayaknya yang di merah-merah begini Ini ya kita merah bendera begini. Ya, ini sejarah Soekarno. Ini dulu juga sama Soekarno juga ya? Iya. Itu yang asli yang enggaknya tuh ketahuan dari mana sih? Itu kalau babak Ciriin aja, kalau yang asli itu sederhana dan kusam. Sedangkan yang KW apakah WK sih? Nah itu pasti lebih bagus, lebih meyakinkan. Sejarah memang kayak gitu. Setiap kali yang tiruan pasti lebih bagus dari yang aslinya. yang sering-sering dibawa sama Bung Karno itu yang tongkat yang mana itu? Tongkat yang ini nih. Yang mana? Sebetulnya kedua-duanya dia masing-masing iniannya, yang mana ada kekuatan, ada kewibawaan, ada pengasihan. Kalau Bung Karno kan kayak gitu. Sama satu lagi Nih, peci, kacamata. Ini bisa dibuka, ada dalamnya ya? Ada. Nih, teman-teman. Nih, perhatiin. Ternyata dalamnya begini. Ini saya juga baru tahu Condrik ini. catur lungur. Ini ternyata ada semacam tulis asma-asma Allah nih, teman-teman. Ada di situ. Ya kalau ini kan beda lagi. Nah, sama asma juga, cuma antara ini Condrik catur lungur, catur 4, lungur itu berarti linyir 4 persegi. Condrik nama pusakanya, sedangkan catur
bentuknya karena segi 4. Kan Sangsekerta catur itu 4. Iya. Man ini udah tergolong ke Islamia. Sama selamanya gini aja. Kalau orang dulu bilang disebut besi kuning. No, golok-golok juga buat jawara. Banyak ya. Semua yang pokoknya yang sifatnya ada gaib itu ya kena lah cari. Tapi yang nggak ada gaib biarpun. Jadi pusaka segini banyaknya, cuman tadi keris di betok yang didatangi ke lokasi untuk penarikan. Ada termasuk ini juga didatengin ke lokasi tapi bukan dari Tiga Raksa. Oh. Ini salah satunya si betok ini. Salah satunya pusaka yang ditarik didatangi ke lokasi. Sama ini juga didatangin ke lokasi. Ini bukan ini nariknya itu dulu ini ke Jawa datang. Jawa, Ya, Solo. Teman-teman ini supaya mendekati. benda-benda gaib dulu ini katanya dari Solo aslinya. Masih banyak yang gini-gini di dalam satu peti. Ada tempat siri. Ya, ini juga sepasang. Nih saya mau tanya lagi nih. Ini yang ini nih. Ini dulu benda ini dulunya gaib apa gimana ini? Ya, ini sebenarnya dia kena ketarik. Bukan benda ini asli. Cuman benda ini pernah diisi sama gaib. Nih teman-teman perhatiin. Itu Ini benda biasa. cuma diisi sama Cuman kiai mana. dia ini diisi sama benda gaib gitu. Ya, itu pun manusia yang isi dengan tujuan untuk Ini unik di sini nih, unik nih ya teman-teman ya. Itu namanya Apa bambu ini? petuk. Oh petuk ya, tahu dah pokoknya seperti itu. pasang. Pasang teman-teman tuh. Oh, asli bambu petuk. Sepasang. Lihat tuh ruasnya tuh teman-teman. Cungkringnya. Cungkringnya, udah tahu Coba dah dia- pokoknya lah. Ya ada suara di dalamnya, tapi kita nggak bisa tentuin suara itu asalnya dari sini, sini, apa di mana? Oh ada Coba. suara. Oh iya ada suara teman-teman. Coba Sini, di mana? sini, sini. Tebak. Di mana coba tebak? Di situlah jati diri. Ada suara nih, dengerin dah teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman ngedenger ya. Ini bener-beneran ada nih. Ini asli bambu petuk bang ya. Iya. Asli bambu petuk ini. Asli. Iya. Tuh. Ini dapat dari mana pak? Ini kan boleh narik, saya Iya. udah bilang. Kalau keaslian dia bambu petuk kita ragu. Iya. Tapi yang jelas setiap benda yang ditarik dengan cara batin ada isinya, Oh. Iya. Iya. ya kan? Entah manusia yang mana yang ngisi, entah kiai mana, apa dia dari Kejawen, Pasundan, apa dari Jangjawokan. Yang ngisi ini yang jelas ini ada gaibnya, Oh. bisa ketarik. Iya. Yang nggak kena ketarik itu, biarpun dia bagus kayak apa, kunonya sampai seberapa lama itu nggak bakal ketarik. Nih sebelumnya terima kasih nih udah pusaka nanya-nanya udah dijelasin semua. Ini ngomong-ngomong namanya Baba ini punya anak berapa ini? Anak sih banyak, cucu juga banyak. Ya, Kalau istrinya istri istri ya satu lah. satu. Nggak ada mau nambah lagi. Niat, Oh niat nambah lagi nambah teman-teman. lagi. Aduh, repot. Teman-teman unik ya. Ini kalau kita bawa-bawa gimana nih? Gini nih. Aduh. Dari bawah ada yang nawar. Iya, repot. Punya orang ditawar-tawar. Ini bener-bener Sini banyak nggak pusaka ada ini. pusaka yang di istilah kata dijual belikan. Loh,
Lihat teman-teman, perhatiin. Ini bener-bener pamornya cakep. Nih, ini emangnya ini aja sepotong. Ini bukan KW nih teman-teman. Bukan yang di Robening. Iya, Mas bilang kagak. Tuh, lihat. Mungkin serupa tapi Iya. nggak sama. Tuh. Ini kok kenapa sumpung ya? Dulunya panjang kali ya? Nah itu boleh dibilang berunting atau disebut Nyai Asi. Itu kegunaannya buat nungguin orang habis lahiran zaman dulunya. Nih ada lagi nih teman-teman nih yang unik nih. Ini sepasang sama ini. Ini dia punya gagangnya tulang. Dan dulunya juga pakar penarikan pusaka dan sekarang udah pensiun teman-teman. Itu waktu jadi praktisi itu ada yang minta disuruh nyantet orang gitu. Wah, yang kayak begitu sih bukan 1-2 orang. Tapi saya yang disebut baba itu berarti orang tua harus bisa ngimbangin. Iya. Kalau yang buat nyakitin orang, saya pasti tolak. Berapapun ya siapin upah. Karena hidup saya ini bukan cari kekayaan. Justru kalau orang yang kena gitu, macam kena tenung santet, saya berusaha semampu untuk menolongi. Tapi ada juga gitu sampai diiming-imingin Oh, banyak. juta-jutaan, 400-an juta gitu untuk Kalau ratusan nyakitin orang. juta itu ada yang sampai mau ngasih tanah. Saya kasih tanah di Subang, ada tanah saya 2 hektar, saya kasih 1 hektar. Jangan pun berupa tanah, apalagi di Subang. Jogrokin duit aja kalau buat nyakitin orang, saya nggak mau. Tolak. Hanya hidup yang penting cukup. Iya. Ini sebelumnya saya terima kasih udah diterima silaturahim ke Baba nih ya. Iya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman juga dapat ilmu ya dari pakar pusaka atau Hal-hal mantan yang begini spiritual. saya berharap nih ya, lewat apa ini jagat raga, saya berpesan untuk hal-hal yang kayak begini kita jangan condongin terlalu condong atau terlalu percaya sepenuhnya. Sebab sebagian ada yang menjalani kebenaran, ada sebagian menjalani kebohongan. Maka kita juga harus berhati-hati. Ya. Di hal-hal yang kayak gini, kita menyangkut soal gaib dimanapun kita berada, mencari tahu soal yang kayak gini, kita pakai prinsip logika, kita jadiin satu, jangan asal percaya, biar kita enggak kejerumus. Insya Allah jagat raya bakal maju. Ya, amin.
Insya Allah Jakarta Raya banyak yang kenal, banyak yang sukain. Iya, amin amin amin. Ujung sampai ke ujung. Iya, amin amin amin. Doain aja sama Bapak. Iya. Tuh teman-teman, itu pesan-pesan pakar atau mantan ya, mantan praktisi. Ya, mudah-mudahan juga Baba nih panjang umur nih ya. Insya Allah. Biar bisa nolong orang lebih banyak gitu ya. Maka pesan saya satu lagi bagi kawan-kawan Jakarta Raga dimanapun berada, kalau yang menyangkut soal harta karun udah jangan dipercaya. Iya iya. Harta karun, duit gaib, segala batu, perak delima, udah jauhin. Ya oke ya teman-teman ya. Kira-kiranya teman-teman sudah dipahamin ya. Kita udah silaturahim ke tempat mantan praktisi ya. Udah diterima juga. Mudah-mudahan doain saya ya Baba ya. Biar channel saya itu yang tadinya kecil bisa besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video tentang saya ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.